Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Fajar. Saya berasal dari kelas 63 2B13 dengan nomor induk mahasiswa 632301137. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan berjudul software dan sistem operasi, yang mana tugas ini untuk menjadi tugas akhir dalam mata kuliah bahasa Inggris. Baik, saya mulai. Pertama itu dari definisi atau penjelasan. Software atau yang bisa kita bilang atau bisa kita kenal secara bahasa itu artinya perangkat lunak, yaitu sebuah kalimat yang berisi tentang instruksi, perintah, data, ataupun program yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah komputer dan menjalankan beberapa perintah yang lainnya. Jadi software ini atau perangkat lunak ini memegang peranan yang sangat penting bagi komputer ataupun bagi device yang lainnya. Dan juga perangkat lunak ini bisa dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu yang salah satunya termasuk dari sistem perangkat lunak dan maupun aplikasi-aplikasi yang berasal di dalamnya. Lalu yang kedua di sistem operasi. Nah, kali ini kita masuk ke bagian sistem operasi, yaitu yang sangat mendasar, yang sangat fundamental bagi sebuah perangkat komputer, yang mana tugasnya ini sangat penting, yaitu untuk mengelola berbagai macam sumber daya, memproses file, dan juga hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh user ataupun pengguna, dan juga bisa menjadi penghubung antara komputer dan juga si penggunanya tersebut. Fungsi dari software atau perangkat lunak. Fungsi dari software ini sangat bervariasi, bergantung pada fungsi dan tujuannya. Dan namun ada beberapa fungsi yang sangat umum, diantaranya satu, untuk menjalankan perintah. Nah, jadi ketika kita mempunyai sebuah perangkat keras, entah itu device-nya itu bisa laptop, bisa HP, nah itu jadi kita sebagai pengguna berhak dan bisa untuk melakukan apapun dengan perangkat yang bisa kita miliki. Itu artinya kita bisa memberikan perintah-perintah dan selanjutnya akan dikerjakan oleh komputer, laptop, ataupun perangkat apapun yang kita punya. Lalu yang kedua, untuk mengolah sumber daya. Ya, jadi ini juga sangat penting untuk mengolah sumber daya atau hal-hal yang kita miliki di dalam perangkat tersebut. Yang ketiga itu memfasilitasi ataupun menyediakan layanan antar muka. Contohnya seperti ini, seperti yang kita lakukan, kita bisa melakukan berbagai macam interaksi secara tidak langsung, komunikasi secara melalui media menggunakan laptop itu merupakan hal yang sangat penting di zaman teknologi yang semakin maju ini, di dalam digital saat ini. Lalu itu adanya memfasilitasi komunikasi. Ya, betul. Di zaman sekarang yang sangat maju, yang sangat canggih, tentunya banyak perusahaan, media-media besar, perangkat-perangkat yang menciptakan berbagai macam perangkat laptop dengan komunikasi yang sangat tinggi, dengan fasilitas-fasilitas ataupun spesifikasi yang lumayan tinggi. Contohnya apa? Ketika kita ingin melakukan video call ataupun melakukan komunikasi yang lainnya secara tidak langsung, itu pasti membutuhkan semakin tinggi kualitas kameranya, maka semakin bagus juga hasilnya, dan itu akan semakin banyak diminati. Jadi fungsi dari software ini akan sangat bervariatif tergantung dari bagaimana cara si pengguna tersebut. Lalu memastikan keamanan. Tentunya ketika kita menggunakan sebuah perangkat, entah itu laptop atau apapun itu, pastinya ketika kita memasukkan data pribadi kita harus tahu, kita harus bisa menjamin bahwa data tersebut bisa bersifat aman, yang mana hanya kita sendiri saja yang tahu. Jadi jangan sampai data tersebut yang bisa kita isi dalam menggunakan software atau menginstal aplikasi tersebut untuk pertama kalinya bocor ataupun diketahui oleh orang lain. Lalu juga yang terakhir itu kita bisa mengcustom sendiri mau seperti apa. Jadi memang fungsinya itu sangat bervariatif, baik lagi bergantung pada tipe dan tujuannya. Nah, jadi user atau si pengguna ini dapat menggunakan dan dapat mengcustom tersendiri softwarenya mereka itu mau seperti apa. Lalu fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antara yaitu seperti sistem komputer dan juga bertindak sebagai yang dia menjembatanya hubungan antara manusia
dengan komponen-komponen yang berada dalam komputer, dan juga dia sebagai yang berinteraksi langsung antara kita sebagai pengguna dan juga di sistem operasi tersebut. Fungsi-fungsinya sangat bervariatif dan sangat penting semua. Yang pertama ada, dia itu bisa mengelola memproses file. Jadi fungsi dari sistem operasi ini sangat penting juga, yaitu untuk mengelola proses. Jadi kita untuk menjalankan perintah, untuk memproses perintah-perintah ataupun instruksi-instruksi yang kita berikan kepada sistem operasi tersebut. OS atau yang biasa kita kenal gitu kan, untuk penyebutan Android kita bisa sebut kenal dengan OS, ataupun untuk produknya Apple atau iPhone itu menggunakan iOS. Jadi sudah sangat umum bahwa OS ini yang sangat banyak diminati. Saat ini hanya dua saja, yaitu OS dan iOS untuk iPhone. Lalu yang kedua, manajemen memori atau penyimpanan. Nah, jadi kita sebagai pengguna tentunya membutuhkan penyimpanan yang cukup luas. Kita membutuhkan penyimpanan yang besar untuk dapat mengelola dan dapat menyimpan berbagai macam-macam hal penting seperti foto, video, ataupun dokumen-dokumen besar yang sangat berguna bagi kita, bagi pekerjaan kita, dan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar dalam sebuah device, dalam sebuah perangkat. Ini juga sangat penting, merupakan salah satu bagian dari sistem operasi. Lalu yang ketiga ada manajemen sistem file. Nah, jadi sistem dari file tersebut dapat kita kelola dengan baik berkat adanya fungsi dari sistem operasi tersebut. Lalu ada manajemen perangkat. Jadi kita bisa mengelola perangkatnya tersebut mau seperti apa, karena sistem operasi ini menjadi alat yang sangat utama, yang penting bagi sebuah perangkat. Lalu ada pengguna antarmuka, layanan antarmuka ini juga sangat penting untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, dan siapapun itu kerabat-kerabat kita, sahabat kita yang ingin kita berkomunikasi, maka fungsi dari sistem operasi ini di zaman teknologi ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhi. Beberapa contoh dan tipe dari sistem operasi, yaitu untuk perangkat lunaknya, operasi sistemnya itu ada Windows, Mac OS, Linux, dan juga Android. Lalu untuk produktivitas dari perangkat lunak atau software ini ada Microsoft Office yang sangat lumrah, yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat berguna, itu ada Microsoft Office dan Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Lalu juga ada Google Workspace itu untuk mengelola pekerjaan juga. Lalu untuk mengelola database itu ada MySQL, Microsoft Access, Oracle Database. Lalu juga untuk bahasa pemrograman ini sangat kreatif, yang menjadi sangat penting juga bahasa pemrograman, yang mana jika kita bisa menguasai bahasa pemrograman, maka kita yang memberikan perintah kepada komputer untuk menjalankan sesuatu. Dengan kita bisa menguasai bahasa pemrograman, kita bisa membuat dan melakukan apapun terhadap perangkat komputer. Contohnya ada apa saja? Yang pertama Python, ada Java, C++, JavaScript, HTML, dan juga yang lain-lainnya. Dan berikut di bawah merupakan beberapa logo dari contoh ataupun tipe-tipe dari perangkat lunak. Aduh.